Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih sempat melanjutkan pembelajaran kita. Jadi terima kasih untuk Ananda yang masih semangat belajar walaupun kondisi belum memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Jadi saya harap itu semua tidak mengurangi semangat Ananda untuk belajar ya. Jadi kita sudah masuk di pertemuan yang ke-7 ya. Kita sudah masuk di pertemuan yang ke-7. Itu materinya masih tentang garis besarnya himpunan. Jadi yang pertemuan ke-6 kemarin kita sudah membahas tentang pengertian himpunan, apa itu himpunan ya, sudah tahu himpunan itu apa. Jadi sekarang kita masuk lagi ke pertemuan yang ke-7. Nah, jadi pertemuan ke-7 itu kompetensi dasarnya sama yang kemarin, cuma tujuan pembelajarannya yang beda. Nah, jadi masih ada 2 kompetensi dasarnya 3.4 menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan dengan masalah kontekstual, artinya masalah sehari-hari ya, atau yang berkaitan dengan kehidupan kita yang sehari-hari. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplemen himpunan. Nah, sama yang kemarin ya. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita. Ada 5 tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai. Nah, yang pertama, mengenal pengertian himpunan semesta, menyatakan himpunan bagian dan himpunan serta menyebutkan anggotanya, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn, menyatakan kardinalitas dari suatu himpunan, kemudian menyatakan kesamaan dari suatu himpunan ya. Nah, jadi ada 5 target yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu tentang himpunan semesta. Nah, jadi pernah dengar kata semesta semua ya? Kira-kira yang terlintas kalau kalian mendengar kata semesta, pastinya tentang menyeluruh atau besar atau banyak ya. Nah, jadi semesta dalam himpunan itu adalah himpunan universal atau himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Jadi himpunan semesta itu kita berbicara tentang secara keseluruhan atau secara utuh atau secara garis besar secara garis besar. Nah, jadi kalau himpunan semesta itu kita selalu membicarakannya tentang yang secara umum. Nah, itu intinya. Kemudian dia dilambangkan dengan S, huruf S ya. Biasanya kalau ada himpunan S, maka dia adalah himpunan semesta. Ingat saja itu. Nah, kemudian contoh himpunan yang semesta yang pertama kita sajikan sini ada 3 contoh ya. Oke. Jadi untuk contoh yang pertama, tuliskan himpunan semesta yang mungkin dari A, anggotanya 3, 5, 7, 9. Nah, jadi ada himpunan A anggotanya 3, 5, 7, dan 9. Jadi kalau kita mau cari himpunan semesta dari A ini, kita lihat A ini apa? Pertama kan bilangan, jelas. A ini adalah bilangan. Bilangan yang terdiri dari 3, 5, 7, 9. Maka himpunan semesta yang mungkin untuk yang pertama adalah bilangan ganjil. Karena 3, 5, 7, 9 adalah bilangan ganjil. Maka untuk himpunan semesta yang pertama atau himpunan secara umum, maka dia adalah himpunan semesta bilangan ganjil. Karena A merupakan bilangan ganjil. Nah, sama juga bisa saja dia bilangan asli. Nah, karena 3, 5, 7, 9 itu juga bilangan asli, maka himpunan semestanya juga mungkin bilangan asli. Nah, sama juga 3, 5, 7, 9 itu bilangan cacah. Nah, maka himpunan semestanya pasti juga bilangan cacah. Kemudian 3, 5, 7, 9 itu juga merupakan bilangan real, maka himpunan semesta yang mungkin lagi adalah bilangan real. Selain itu apa kira-kira? Apakah dia termasuk bilangan bulat? 3, 5, 7, 9? Iya, dia termasuk bilangan bulat ya. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A bisa saja dia juga termasuk bilangan bulat.
Jadi ingat, semesta kita selalu berpatokan untuk membicarakannya secara umum atau secara universal. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, ini adalah himpunan B. Himpunan B anggotanya A, I, U, E, O. Kita lihat sekarang, A, I, U, E itu merupakan himpunan huruf, ya. Nah, jadi himpunan A, I, U, E, O ini adalah huruf vokal. Jadi himpunan semesta yang mungkin adalah dia adalah huruf vokal. Kemudian dia juga merupakan huruf. Nah, maka himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan huruf. Apa kira-kira lagi selain itu? Nah, tidak ada ya. Nah, jadi cuma kemungkinan himpunan semestanya ada 2. Oke. Kemudian kita lihat yang ketiga, himpunan C. Anggotanya merah, kuning, dan hijau. Kira-kira kalau kita lihat merah, kuning, dan hijau ini adalah dia merupakan warna. Jadi himpunan semesta yang pertama itu adalah warna, ya, karena dia secara umum merah, kuning, hijau ini adalah warna. Kemudian merah, kuning, hijau juga ini merupakan warna pelangi. Maka himpunan semesta yang mungkin lagi yang kedua adalah warna pelangi. Kemudian merah, kuning, hijau dia juga merupakan warna lampu lalu lintas. Jadi himpunan semesta yang mungkin adalah warna lampu lalu lintas. Bisa dipahami ya himpunan semesta. Jadi intinya himpunan semesta adalah kita berbicara tentang keseluruhan atau secara umum. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah himpunan bagian atau subset. Nah, jadi himpunan bagian istilah kerennya adalah subset atau subset. Nah, lambangnya itu biasa dia seperti C, tapi bukan C ya. Nah, saya tuliskan lambangnya. Dia lambangnya seperti ini. Ini adalah bacanya subset. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari B bila A termuat dalam B. Ya. Himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri, dan himpunan kosong yang merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Artinya, dia dikatakan bagian apabila A itu termuat dalam B. Artinya semua anggotanya A ada di dalam B. Kalau kita mau cari apakah A bagian dari B. Sama juga, kalau kita mau cari B bagian dari A, maka kita lihat anggotanya B harus semua ada di A. Nah, jadi himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Misalnya A anggotanya 2, 3, 4, 5, maka dia juga merupakan himpunan bagian dari A itu sendiri. Dan himpunan kosong merupakan himpunan bagi semua himpunan, ya. Jadi himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Oke, kita lanjut contohnya supaya dipaham. Nah, contoh himpunan bagian. Untuk memahami himpunan bagian, perhatikanlah himpunan berikut. Di sini ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu semua siswa kelas 7 di sekolahmu. Kemudian himpunan A, semua siswa kelas 7 di kelasmu. 7A di kelasmu. Kemudian himpunan B, semua siswa perempuan kelas 7 di kelasmu. Misalnya kalau ada perempuan. Tapi di sekolah kita nggak ada ya perempuan ya. Jadi kita misalkan di sini saja. Kemudian himpunan C, semua siswa laki-laki di kelas 7A di kelasmu. Jadi penjelasan dari contoh di atas diperoleh keterangan sebagai berikut. Himpunan B dan C merupakan himpunan bagian dari A, ya. Himpunan B dan C merupakan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena A, setiap anggota B merupakan himpunan dari anggota A, ya. Lihat, perhatikan anggotanya B dan C. Lihat, semua siswa perempuan dan semua siswa laki-laki. Maka dia termasuk siswa kelas 7A, ya. Jadi A bagian dari BC bagian dari A. Sama juga, himpunan A merupakan himpunan bagian dari S karena setiap anggota himpunan A merupakan juga anggota himpunan S. Lihat, A ini adalah kelas 7A, sedangkan semestanya itu seluruh siswa, berarti otomatis A ini juga berada di semesta. Makanya A juga merupakan bagian dari semesta. Sekarang,
himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari C. Begitu juga sebaliknya. Karena tidak ada anggota B yang merupakan anggota C dan sebaliknya. Lihat. Nah, anggota B bukan bagian dari C. Karena lihat di sini perempuan, di sini laki-laki. Ini kan tidak termasuk. Nah, sama juga. C bukan bagian dari B karena di sini siswa laki-laki, di sini siswa perempuan. Nah, jadi bukan ya. Nah, jadi yang merupakan himpunan bagian itu B bagian dari A, C bagian dari A, kemudian A bagian dari S. Apakah C juga bagian dari S? Ya, C juga bagian dari S. Apakah B juga bagian dari S? Ya. Ya, B juga bagian dari S. Yang bukan bagian di sini adalah B bukan bagian dari C dan C juga bukan bagian dari B. Nah, bisa dipahami? Oke. Sekarang himpunan kuasa atau power set. Nah, jadi ini selanjutnya ya. Himpunan kuasa itu artinya adalah power set. Himpunan kuasa adalah banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan atau notasinya PA. Nah, A ini adalah nama himpunannya nanti kalau misalnya sini himpunan C misalnya berarti PC ya. Kalau nama himpunannya B berarti PB. Nah, jadi himpunan merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan sendiri dan himpunan kosong yang merupakan himpunan bagi suatu himpunan sendiri. Ini yang tadi penjelasannya. Jadi himpunan kuasa adalah kita mau lihat banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Jadi himpunan kuasa adalah banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi kita mau hitung misalnya A himpunan bagiannya berapa, maka itu kita cari adalah himpunan kuasanya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini cara menentukan banyaknya himpunan kuasa dari suatu himpunan. Yang pertama, kita lihat himpunan kosong. Himpunan kosong ini atau tidak ada anggotanya, ya. Nah, maka banyaknya kemungkinan dia adalah 1. Himpunan bagiannya 1. Nah, himpunan yang anggotanya 1. Maka himpunan bagiannya itu himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Makanya banyaknya kemungkinan himpunan bagiannya adalah 2. Sekarang kalau dia 2 anggotanya. Nah, sekarang kalau dia 2 anggotanya, yang mungkin adalah pertama himpunan kosong, himpunan 1, 2, kemudian digabung. Maka yang mungkin adalah 4. Kalau 3, anggotanya 3 di sini. Nah, banyak himpunan bagian mungkin adalah 8. Nah, sekarang kalau dia 4, pasti banyak ya. Pasti akan bertambah. Kalau dia 5, kita harus cari satu-satu. Nah, jadi untuk menghitung banyaknya himpunan bagian dengan mudah cukup gunakan rumus ini. Ditentukan dengan rumus 2 pangkat N. Artinya 2 pangkat N itu dia tergantung berapa jumlah anggota himpunannya. Atau dinotasikan dengan NPA sama dengan 2 pangkat N. N ini nanti tergantung berapa anggotanya. Nah, misalnya kita cari nanti himpunan bagian himpunan kuasanya, berapa himpunan bagiannya yang 2 anggotanya. Berarti lihat saja 2 pangkat 2. Artinya himpunan kuasanya ada 4. Nah, kalau kita mau cari yang 3 anggotanya, berarti tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Nah, jadi pakai rumus itu saja. Nah, jadi supaya jelas perhatikan contoh. Nah, jadi banyaknya himpunan A merupakan bagian dari himpunan B jika diketahui. Contoh soal yang pertama, buktikan bahwa himpunan A merupakan bagian dari himpunan B jika diketahui A anggotanya 13, 15, dan 17, sedangkan B anggotanya 13, 14, 15, 16, 17. Nah, penyelesaiannya A merupakan bagian dari himpunan B karena semua anggota A juga merupakan anggota B. Lihat, ini anggotanya ada 13, ada juga di B. Ada 15, ada juga di B. Kemudian 17, ada juga di B. Nah, maka A bagian dari B atau A subset B. Apakah B bagian dari A? Nah, tidak ya. B bukan bagian dari A. Nah, unsubset dari A. Kenapa dia bukan bagian dari A? Karena lihat,
ada anggotanya B, yaitu 14 dan 16 tidak ada di A. Tapi A merupakan bagian dari B. Nah, jadi tidak sama ya. Tidak boleh bilang kalau sudah A bagian dari B, belum tentu B bukan bagian dari A. Kita lihat lagi anggotanya B. Ingat pengertiannya, himpunan bagian tadi. Seluruh anggota dari himpunan A harus ada di B. Sebaliknya, kalau kita mau cari B ke A, berarti seluruh anggota B harus ada di A. Nah, jadi makanya itu tidak sama. Oke, perhatikan contoh nomor 2. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4. Tentukan banyak himpunan bagian dari A, atau kita cari himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, jadi lihat, banyaknya anggota himpunan A itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah NPA sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16, karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah, jadi lihat ya, jadi himpunan kuasa itu banyaknya himpunan bagian. Lihat saja berapa anggotanya. Kalau anggotanya 4, maka dia 2 pangkat 4. Itu adalah mencari himpunan kuasa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah diagram Venn. Jadi diagram Venn ini adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. Diagram Venn pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan asal Inggris. Yang menemukan diagram Venn adalah namanya John Venn. Nah, keuntungan yang perlu dengan adanya diagram Venn ini adalah hubungan antar himpunan lebih mudah dipahami. Nah, itu adalah diagram Venn ya. Jadi diagram menampilkan hubungan antar himpunan yang bersesuaian atau yang sama. Nah, jadi penemu diagram Venn itu adalah John Venn. Makanya disebut diagram Venn. Oke, kemudian kita lihat cara menggambar diagram Venn. Nah, kita lihat yang pertama ini caranya. Nah, selalu kita berkaitan dengan himpunan semesta. Nah, dinyatakan dalam bentuk S persegi panjang. Nah, lihat ini. Ya. Nah, himpunan semesta kita tulis S, kemudian dalam bentuk persegi panjang. Ya, ini persegi panjang. Kemudian himpunan semesta adalah semua anggota himpunan yang di dalamnya memuat himpunan yang sedang menjadi faktor pembahasan. Nah, jadi ada himpunan semesta, kemudian ada beberapa himpunan di bawahnya. Nah, kemudian yang kedua, himpunan lain yang menjadi fokus pembahasan dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Nah, ini misalnya. Nah, ini adalah lingkaran atau kurva tertutup. Ya. Kemudian anggota setiap himpunan dinyatakan dalam bentuk titik atau noktah. Nah, ini adalah noktah atau titik. Ya. Kemudian jika anggota himpunan tak hingga, maka anggota tidak perlu dinyatakan dengan titik. Jadi artinya kalau dia anggotanya banyak, maka tidak perlu dituliskan dalam titik. Nah, coba kita lihat contohnya. Ini adalah contoh menggambar diagram Venn. Diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi diagram himpunan semestanya 1 sampai 10. Kemudian A himpunan bilangan prima yang tidak lebih dari 10. Kemudian B himpunan bilangan genap antara 1 dan 10. Tentukan diagram Venn-nya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu anggotanya S, otomatis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian anggotanya lihat himpunan bilangan prima yang tidak lebih dari 10. Ingat bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan 1 dengan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima yang tidak lebih dari 10 kita mulai dari 2, 3, 5, 7. Kenapa 9 bukan bilangan prima? Karena 9 itu bisa dibagi 3. Ya. Bisa dibagi 1, bisa dibagi 9 juga. Nah, jadi tidak bisa ya. 9 bukan bilangan prima. Oke. Kemudian kita lihat B, himpunan bilangan genap antara 1 dan 10. Nah, bilangan genap antara 1 dan 10 itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, cara menggambar diagram Venn, kita lihat, kita taruh semesta di sini, ujung. Kemudian himpunan yang di bawahnya semesta itu A dan B. Kita gambar lingkaran A. Kita lihat, perhatikan dulu apakah ada anggotanya A dengan B yang sama. Ada ya, ini 2,
Nah, ini juga 2. Nah, jadi kita gambar kalau ada yang sama maka dia harus berpotongan. Jadi kalau ada yang sama kita gambar dia berpotongan. Kemudian anggotanya A dan B yang sama kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, kemudian ditandai titik, itu menandakan anggota. Kemudian tulis lagi anggotanya A. Nah, 3, 5, dan 7. Tetap di lingkaran A. Nah, kemudian anggotanya B. Nah, ini kan sudah ada 2, berarti tinggal tambah 4, 6, 8, dan 10. Nah, kemudian anggotanya semesta yang tidak ada di A dan B, itu 1 dan 9. Maka dia berada di luar lingkaran tapi masih dalam satu kotak. Nah, itu cara menggambar diagram Venn ya. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut. Nah, jenis-jenis diagram Venn. Jadi jenis-jenis diagram Venn yang pertama, himpunan yang saling berpotongan. Nah, jadi jika dia saling berpotongan, maka himpunan A dan B, anggota himpunan A dan B ada yang sama. Jadi makanya dia berpotongan di tengah-tengah. Ini gambarnya ya. Namanya himpunan yang saling berpotongan. Artinya ada anggotanya A dan B ini ada yang sama. Nah, kemudian yang kedua, himpunan saling lepas. Itu artinya A dan B tidak ada anggota A dan B yang sama. Nah, maka himpunannya saling lepas. Nanti kalau anggotanya A dan B tidak yang sama, maka gambar diagram Venn-nya akan seperti ini, akan terpisah. Nah, ini tadi kalau ada anggotanya sama, maka dia berpotongan. Kalau tidak ada, berarti dia saling lepas. Nah, tidak ada yang berpotongan. Itu artinya tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, himpunan bagian. Nah, jadi kalau himpunan bagian dapat dikatakan himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian dari B jika semua anggota A merupakan anggota himpunan B. Jadi kalau himpunan bagian misalnya A bagian dari B, maka himpunan A ini berada di antara lingkaran B. Nah, ini adalah diagram Venn untuk himpunan bagian ya. Kemudian yang keempat, himpunan yang sama. Nah, jadi kalau anggotanya A dan B sama, misalnya A anggotanya 1, 2, 3, B juga anggotanya 1, 2, 3, cukup satu lingkaran. Nah, tapi A sama dengan B. Keterangannya sini A sama dengan B. Nah, itulah jenis-jenis diagram Venn ya. Jadi ada 4, berpotongan, saling lepas, himpunan bagian, dan himpunan yang sama. Oke. Nah, ini adalah masalah yang berkaitan dengan diagram Venn yang kita sering ketemu di kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat contohnya. Dari beberapa anak remaja diketahui 25 suka minum susu, 20 suka minum kopi, kemudian 12 orang suka kopi dan susu. Dari data di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, jadi jumlah semua anak remaja berapa, jumlah remaja yang suka kopi berapa, jumlah yang suka susu saja berapa, dan jumlah yang suka kedua-duanya berapa. Oke, jadi untuk menjawab soal di atas, digambarkan dalam bentuk diagram Venn seperti gambar. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini diagram Venn-nya. Yang suka kopi itu ada 20 orang ya. Ada 20 orang yang minum kopi. Nah, jadi karena ada yang 12 suka, karena ada yang 12 orang yang suka keduanya, maka 12 ditaruh di tengah-tengah. Nah, jadi otomatis yang suka kopi 8 tambah 12, 20 ya. Nah, kemudian yang suka di sini minum susu itu 25 orang. Sedangkan yang suka keduanya 12. Nah, jadi yang suka susu saja otomatis 13. Karena 12 tambah 13 itu 15. Di antara 25 ini ada dia juga suka susu, ada juga yang suka kopi. Sama juga di antara 20 ini ada yang suka kopi, ada yang suka susu. Makanya kita keluarkan dulu. Nah, jadi yang suka kopi saja itu adalah 8. Nah, jadi untuk jawaban yang pertama, semua anak remaja berarti tinggal 8 tambah 12 tambah 13. Jadi jumlahnya 33 orang. Kemudian jumlah remaja yang suka susu saja itu ada 13 orang.
Kenapa 13 orang saja? Karena di 25 orang ini tadi itu ada 12 orang yang suka kopi juga, makanya kurang saja 25 dikurang 12, tinggal 13. Sama juga ini jumlah remaja yang suka kopi saja. Jadi tinggal 20 dikurang 12, jadi 8. Jumlah remaja yang suka kedua-duanya itu ada 12 orang. Bisa dipahami ya. Oke, ini masalah yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Kardinalitas himpunan. Jadi kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Untuk menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dari suatu himpunan menggunakan notasi N. Ini artinya kita lihat berapa saja jumlahnya anggotanya himpunan, ya. Itu namanya kardinalitas himpunan. Bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Contohnya, untuk menentukan kardinalitas himpunan yang perlu diperhatikan adalah jumlah anggota dari himpunan yang dimaksud. Contohnya, tentukan kardinalitas himpunan dari himpunan berikut: A 1357, B apel, anggur, dan alpukat. Kita lihat penyelesaiannya. NA-nya itu lihat berapa anggotanya A. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk kardinalitas A-nya itu 4, dan untuk kardinalitas B-nya karena ada 3 anggotanya di sini 1, 2, 3, maka NB-nya sama dengan 3. Ingat ya, kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota dari suatu himpunan. Kalau kardinalitas himpunan dari bilangan asli yang kurang dari 10, maka kardinalitasnya adalah 9. Ingat, bilangan asli mulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang dari 10 berarti artinya 1 sampai 9. Jadi kardinalitas himpunannya adalah 9. Kita lanjut. Kesamaan himpunan. Ini yang terakhir ya. Jadi himpunan A dan B disebut sama jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, dan sebaliknya, anggota B merupakan anggota dari himpunan A. Artinya anggotanya sama, anggotanya A dan B sama, ya. Kita lihat contohnya di sini. Buktikan bahwa himpunan berikut sama. Himpunan P anggotanya R, A, M, A, H. Kemudian himpunan Q anggotanya M, A, R, A, H. Penyelesaian P sama dengan Q. Kenapa P sama dengan Q? Karena semua anggota P juga merupakan anggota himpunan Q. Begitupun sebaliknya, lihat. Ini ada huruf R. Ini juga ada huruf R. A, ada juga A. Kemudian M, ada juga M. A lagi, ada lagi, dan H. Jadi ini sama. Atau contoh lain, misalnya A anggotanya 1, 2, 3, B 1, 2, 3, maka itu juga sama. Intinya jumlah anggotanya sama dan anggotanya sama. Itu adalah kesamaan dua himpunan. Oke, harap kalian mengerti. Oke, ini adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas yang disediakan. Semoga Anda semua tetap semangat belajarnya dalam keadaan sehat, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.